Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda dalam konten pembahasan yaitu cara menanam varia di samping pekarangan rumah dengan skala lumayan besar. Jadi di sini pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa sebagaimana mestinya yaitu berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, agar Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam konten pembahasan kali ini, yaitu cara yang saya lakukan dalam bercocok tanam varia di samping rumah ini. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, adapun langkah-langkah yang saya maksudkan dalam konten pembahasan berbagi pengalaman dan pengetahuan ini adalah, yang pertama adalah sudah pasti menyediakan lahan untuk melakukan penanaman atau bercocok tanam varia. Yang kedua adalah mengelola atau mengkondisikan keadaan lahan untuk layak dan pantasnya untuk melakukan penanaman. Mungkin di sini dengan melakukan pembedengan, dengan membungkus bedeng media tanam itu dengan menggunakan plastik mulsa, ya. Dan plastik mulsa itu kita beri lubang-lubang yang menggunakan takaran kaleng, yaitu dengan melubangi di antara jarak yaitu ke 40 per 30 cm. Itulah jarak tanam yang dilakukan di dalam pelubangan media tanam plastik mulsa tersebut. Yang ketiga adalah kita menyediakan bibit, yaitu bibit ini adalah bibit yang berlabel bersertifikat dari usaha tani yang kita dapatkan. Yang ketiga, melakukan penanaman dengan perlubangnya itu menanamkan 1 atau 2 biji pada setiap lubang media tanam. Seterusnya, melakukan penyiraman secara rutinitas, yaitu di waktu 1 hari adalah 2 kali, dan itu tergantung melihat kondisi keberadaan cuaca. Apabila sering curah hujan, cukup kita menyiram cuma sekali saja di waktu sore. Jadi kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, seterusnya itulah yang kita lakukan sampai pada tanaman varia ini tumbuh, kembang, dan besar sampai seperti ini. Kita membuat rangka-rangka penjalaran daripada varia ini, karena sifat varia adalah tanaman yang merambat, ya, tanaman yang merambat. Sebagaimana varia ini adalah di antara rambatan itulah nanti akan timbul bunga, dan bunga itu akan menjadi buah. Jadi kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, itulah cara penanaman. Adapun cara perawatan atau pemberian pupuk dan waktu-waktu pemberian pupuk adalah di sini dengan usia tanam setelah tumbuh itu usia 3 minggu kita melakukan pupuk pertama, melakukan pemupukan. Setelah itu sampai 1 bulan kita akan melakukan pemupukan susulan. Yuk, nanti saya tunjukkan di sini pupuk yang saya gunakan. Adapun pupuk yang saya gunakan adalah menggunakan pupuk mutiara, 16 dan 16. Inilah pupuk tersebut yang kita buat pada tahapan pemupukan pertama. Pemupukan pertama kita menggunakan pupuk ini. Seterusnya, penggunaan pupuk kedua adalah sebulan kemudian kita menggunakan pupuk ini, yaitu pupuk majemuk, yaitu pupuk Granka. Granka ini kita gunakan untuk pupuk yang kedua. Apa tujuannya ini? Yang pertama ini adalah membuat tanaman tersebut di samping dia subur, memicu tanaman subur, dan memancing agar bunga-bunga tumbuh dengan baik ataupun dari sela-sela tanaman tersebut. Sedangkan pupuk majemuk adalah memancing agar nanti rangsangan buah pada tanaman bisa terbilang baik, ya pemirsa. Itulah yang bisa saya katakan perawatannya kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Dan penyemprotan penanggulangan hama yaitu semut, ya kita tetap menggunakan yaitu kolater. Sedangkan untuk kutu-kutu lainnya itu kita menggunakan pestisida decis. Jadi yuk kita lihat tanaman ini kembali agar pemirsa bisa melihat hasil daripada tanaman yang saya jelaskan ini. Pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, di sini mulai kita lihat kondisi dan keberadaan daripada tanaman varia yang kita tanam di samping pekarangan rumah. Dan kali ini
agak berskala besar. Jadi pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, yang saya katakan tadi, di bawah ini sudah bisa melihat plastik mulsa yang dilubangi dengan jarak 40 per 30 cm sebagai jarak ketentuan tanaman. Seterusnya membuat kerangka penjalaran karena sifat tanaman ini adalah menjalar. Jadi yang saya maksudkan tadi, inilah bunga yang dirangsang oleh pupuk majemuk tadi dan menghasilkan buah seperti itu sudah bisa dilihat. Dan di sini juga daun yang berefek dari pupuk pertama yaitu mutiara tadi, inilah seperti ini. Dan di sini yang perlu saya jelaskan kembali atau saya tekankan kembali kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, lakukanlah penanaman sesuai dengan ketentuan yang menurut Anda itu baik atau sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam konten pembahasan saya ini. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, dalam teori yang saya sampaikan pada tayangan video pertama, inilah hasil daripada penjelasan teori yang saya katakan. Dan kali ini saya bukan menunjukkan atau memaparkan kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada tahapan demi tahapan penanaman paria ini. Tetapi di sini tanaman paria sudah saya tanam seperti ini dengan usia 1 bulan 2 minggu. Inilah tanamannya tersebut. Dan ini sudah bisa dikatakan tahap di mana tanaman paria ini tinggal kita menunggu hasil daripada pembuahan-pembuahan yang akan kita nantikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pemirsa di sini mungkin banyak melihat, di sini adalah tanaman ini, media tanam ini sebelumnya adalah sebagai tanaman cabai merah. Tetapi setelah tanaman cabai merah selesai, kita lakukan penanaman yaitu tanaman paria. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengambil sebuah manfaat dari penjelasan teori cara penanaman paria dalam skala besar di samping rumah. Oke, terima kasih kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Sampai juga kita pada tayangan konten video saya ini sampai menit-menit akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada yang sudah senang dengan konten-konten pada channel saya ini, sehingga saya bisa memahami apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan dari setiap pembahasan konten-konten yang saya sajikan kepada para pemirsa dalam channel saya ini. Oke, kembali saya menarik sebuah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dalam konten pembahasan ini adalah yang pertama adalah lakukan hobi Anda bercocok tanam sesuai dengan teori-teori yang Anda dapatkan atau yang Anda temukan, baik dari membaca, mendengar, atau melihat. Anda realisasikan dengan nyata sehingga Anda bisa melihat hasil apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan. Dan apabila Anda menemukan hal-hal kekurangan, Anda bisa sharing atau bertanya melalui channel saya ini tentang pembahasan konten saya ini, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan, dan apa yang Anda harapkan dari hasil yang Anda kerjakan. Itu yang bisa saya katakan dalam kesimpulan penarikan penjelasan konten video saya ini. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kembali. Mudah-mudahan konten pembahasan saya ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi Anda, dan Anda bisa merealisasikan teori-teori yang saya sampaikan kepada Anda melalui konten pembahasan saya ini, sehingga Anda bisa berkebun seperti apa yang tampak dalam video saya ini. Terima kasih segala perhatian. Dukung terus channel saya ini dengan mensubscribe, like, komen, serta jangan lupa picit lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami, sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten video terbaru dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.